Hey, halo kembali lagi dengan Julian Bertekno. Jadi, di tahun yang baru ini, Intel dan AMD itu baru saja mengumumkan prosesor-prosesor terbaru mereka untuk perangkat mobile. Di sisi Intel, mereka itu punya Intel generasi ke-13 atau Gen 13. Sementara AMD, mereka punya Ryzen 7000 series. Nah, pada video kali ini saya akan menjabarkan sedikit apa aja sih yang baru pada Intel generasi 13 dan AMD Ryzen 7000 series. Serta saya juga akan memberikan sedikit komentar saya mengenai kapan sih waktu yang tepat untuk beli laptop di tahun 2023 ini. Karena ini kan udah yang baru ya, apakah saya mendingan nunggu atau saya beli sekarang? Oke, langsung aja kita mulai ya. Mulai dari Intel dulu. Jadi, pada Intel generasi ke-13 ini, Intel tuh sangat memfokuskan fitur-fitur terbaru mereka pada lini paling atas, yaitu adalah Intel Core HX series. Secara umum saya lihat sepertinya Intel itu strategi masih sama dengan generasi ke-12 lalu ya, dimana untuk mendapatkan performa lebih, maka ditambahkan core lebih pada prosesor mereka. Dan sebagai konsekuensi ya mungkin juga akan menambah konsumsi daya pada laptop-laptop Intel. Untuk seri HX, peningkatan paling jelas itu terdapat pada turbo frekuensi yang sekarang sampai 5,6 GHz untuk P-core-nya, sementara untuk E-core-nya itu 4,0 GHz. Jadi buat yang belum tahu, P-core itu adalah performance core, di mana ini adalah core pada prosesor Intel yang punya performa lebih tinggi dibandingkan yang satu lagi, yaitu adalah E-core atau efficiency core, di mana ini performa lebih rendah tapi konsumsi dayanya lebih rendah juga. Nah, untuk ini teratas jumlah P-core itu tidak berubah ya, tapi E-core-nya itu bertambah bahkan hingga 2 kali lipat. Nah, tapi untuk yang agak bawah yaitu adalah yang i5, P-core itu ditambah 2 buah. Jadi ini mungkin adalah calon-calon prosesor dengan value for money terbaik ya. Intel mengklaim kalau seri HX ini 12% lebih baik dibandingkan generasi ke-12. Meskipun memang benchmarknya tidak detail, tapi di sini ada hal kecil yang perlu diperhatikan, yaitu adalah adanya Ryzen 9 6900HX, di mana ini seperti jauh banget kalau dibandingkan dengan Intel. Tapi kalau kita lihat di kanan atas ini, bisa dilihat kalau GPU-nya itu wattage-nya beda dengan GPU yang dipasangkan dengan Intel. Nah, itu adalah yang seri HX. Sementara untuk seri HK, lalu H, lalu P, lalu U, bisa dibilang secara umum itu nggak banyak berubah ya, di mana yang paling kelihatan perubahannya adalah pada clock speed-nya saja. Namun tetap saja untuk performa nyatanya kita harus tunggu review-review independen ya. Di luar itu seri HK sampai U tadi juga mendapatkan PCIe 5.0. Nah, lalu berikutnya di sini ada prosesor seri N, di mana ini isinya adalah Core i3 dan Intel prosesor. Di mana pada generasi sebelumnya, Intel prosesor ini adalah Pentium dan Celeron. Saya ada video tersendiri untuk ini, untuk penjelasannya. Tapi seperti yang saya sudah bilang, ini adalah low end, di mana TDP-nya itu antara 6, 7, atau 15 watt saja. Tapi bukan berarti nggak ada peningkatan fitur sama sekali ya. Di luar prosesornya yang sekarang itu 4 atau 8 core, meskipun ini adalah E-core semua, dia juga sudah dapat Wi-Fi 6E, lalu juga sudah dapat dukungan memori DDR5. Nah, tadi itu adalah Intel, sekarang itu pindah ke AMD, di mana kalau AMD itu, kalau Intel itu hanya memberikan semacam press release ya, AMD itu mengadakan full event, di mana pada event ini banyak sekali yang diumumkan. Ada AMD Radeon yang baru, lalu ada juga Ryzen 7000 desktop, dan yang gak kalah penting adalah AMD Ryzen 7000 yang mobile. Yang paling ditekankan oleh AMD pada event kali ini adalah adanya Ryzen 7040 series, di mana selain dia punya 8 core sampai 16 thread, dia juga masih punya RDNA graphics, dan yang paling menonjol kali ini adalah Ryzen AI. Jadi zaman sekarang itu banyak fungsi-fungsi pada laptop itu yang berbasis pada AI, misalnya seperti noise cancellation pada mikrofon, lalu juga background blur, di mana fungsi-fungsi tersebut sebenarnya bisa dijalankan oleh CPU. Tapi kalau CPU menjalankan fungsi-fungsi AI tersebut, tentunya tidak akan efisien dan akan jauh lebih efisien kalau punya unit tersendiri yang menjalankan fungsi AI. Unit yang memproses AI ini sebenarnya sudah umum pada smartphone ya. Jadi kalau smartphone yang berbasis prosesor Qualcomm ya, misalnya itu sudah ada Neural Engine sendiri, lalu juga Apple juga sudah punya NPU ya. Tapi kalau untuk prosesor berbasis x86 seperti Intel dan AMD pada umumnya, ini mungkin adalah yang pertama. Selain itu, manufacturing pada AMD 7040 series juga sudah 4 nanometer, dan TDP-nya antara 15 sampai 45 watt. Lalu secara performanya gimana? Tentunya kalau untuk performa realnya tentu kita harus nunggu review independen. Jadi untuk multi-core performance, AMD itu mengklaim kalau mereka itu bisa 34% lebih baik dibandingkan dengan prosesor Intel yang setara, yaitu adalah Intel Core i7 1280p. Pada chart mereka juga ditunjukkan kalau unit yang proses AI yang ada pada AMD Ryzen 7040 series bisa 20% lebih baik ketimbang M1 Pro dari Apple. Dan pada akhirnya AMD juga mengklaim kalau mereka bisa lebih baik dari Intel dalam hal gaming, ya, secara rata-rata sekitar 21%. Tapi pada presentasi mereka nggak banyak dibahas soal seri U. Jadi Anda mungkin nggak bisa berekspektasi banyak kalau akan ada banyak peningkatan pada seri U. Oke, jadi tadi adalah ringkasan soal prosesor-prosesor baru dari Intel maupun AMD. Nah, pertanyaan sekarang,
Anda sebagai warga Indonesia nih, misalnya Anda berencana untuk beli laptop, kira-kira tuh baiknya nanti aja atau sekarang aja ya? Nah, jadi ini adalah pendapat saya. Jadi kalau Anda itu mau beli prosesor dari Intel ya, dimana Intel itu sekarang yang banyak di pasaran adalah Gen 11 dan Gen 12, itu menurut saya mungkin ada baiknya kalau emang Anda tuh keburu-buru ya, Anda tuh memang butuh sekarang, ya nggak masalah untuk beli sekarang. Karena begini, Intel itu di Indonesia saya perhatikan, mereka secara availability prosesor tuh jauh lebih baik ketimbang AMD. Ini mungkin karena mereka tuh punya fabrikasi sendiri, atau memang karena mereka itu adalah market leader. Jadi Anda itu kalau ke toko manapun mau cari prosesor Intel, itu nggak ada masalah. Nah, dulu Gen 12 itu agak susah dicari. Tapi sekarang kalau Anda lihat pasar, Gen 12 itu sudah bisa dibilang ya harganya mulai normal lah. Dimana Anda tuh bisa dapat Intel Gen 12 ya, lebih tepatnya 1235U yang Core i5, itu bisa di kisaran 8 hingga 9 jutaan. Prediksi saya adalah Gen 13 ini akan lebih mahal dulu ketimbang yang Gen 12 ya. Dimana Gen 12 itu kemungkinan nggak turun harganya lagi ya, nggak turun lebih jauh lagi. Jadi pada saat awal-awal rilis, Gen 13 itu bisa dibilang nanti akan lebih seperti ada uang, ada barang lah. Jadi kalau Anda bayar lebih, Anda bisa dapat performa lebih. Kalau Anda uangnya pas-pasan, mungkin Anda bisa beli Gen 12, tapi kalau Anda uangnya lebih, mungkin Anda bisa dapat Gen 13 dengan performa yang lebih baik. Hanya saja menurut saya, kalau Anda memang mau beli Intel ya, saran saya kalau bisa Gen 12 lah, karena Gen 11 itu mungkin bisa dibilang sudah agak ketinggalan ya. Meski memang Gen 13 itu kemungkinan akan lebih baik dibandingkan Gen 12 ya, sudah semestinya lah ya. Tapi nggak bisa dibilang juga kalau Gen 12 itu performanya nggak baik. Saya sendiri sekarang lagi di tengah proses menguji laptop dengan Gen 12, dan kalau dibandingkan dengan Gen 11, menurut saya peningkatan lumayan loh, dimana untuk multi-core-nya itu hampir-hampir 50% lebih baik dibanding Gen 11. Tentunya persen-persen tadi itu diperoleh dari angka benchmark ya, dan pengujian nyatanya tentu saja akan agak sedikit berbeda ceritanya. Dan kalau Anda nggak mau ketinggalan pembahasan soal Gen 12 ini, silahkan subscribe dulu. Nah, jadi kalau Anda itu memang butuh laptop Intel, entah karena Anda tuh memang percaya dengan Intel, jadi kerjaan tuh sejauh ini pakai Intel baik-baik aja, atau Anda tuh butuh fitur Intel yang eksklusif untuk Intel seperti Thunderbolt, menurut saya kalau beli sekarang pun nggak ada masalah sama sekali. Nah, tapi kalau untuk AMD, menurut saya itu agak lain ya ceritanya. Jadi kalau Anda itu memang berniat untuk beli laptop AMD, jadi ketimbang Anda beli 6000 seri sekarang, mungkin ada baiknya kalau Anda itu tunggu sebentar ke 7000 series, terutama yang 7040 series. Jadi begini, Ryzen 6000 series itu secara performa CPU bisa dibilang ya mirip-mirip lah dengan yang 5000 series. Kecuali untuk grafisnya ya, dimana grafisnya itu bisa dibilang secara signifikan lebih baik ketimbang yang 5000 series. Tapi pada 2022 lalu, saya melihat ada tren yang mungkin sedikit agak mengecewakan ya, dimana Ryzen 6000 series itu bisa dibilang susah sekali dicari di Indonesia, dan kalaupun ada, itu di laptop-laptop mahal ya, laptop-laptop yang di atas 10 juta. Kenapa susah banget? Jadi dugaan saya ini karena mungkin ya yang 5000 series itu masih banyak sekali di pasar Indonesia, jadi ya distributornya pun menunggu sampai 5000 series itu habis dulu baru dia nyetok baru. Dan mengingat dari 5000 ke 6000 performa CPU-nya itu nggak terlalu beda jauh ya, ada kemungkinan distributornya juga mungkin menahan dulu supaya nggak terlalu banyak memasukkan 6000 series. Terlebih lagi setelah lewat 2021, demand laptop itu bisa dibilang tidak setinggi sebelum-sebelumnya. Dan yang 5000 series pun bisa dibilang masih sangat-sangat oke ya, dimana meskipun single core performance-nya agak kalah dengan Intel, tapi kalau udah urusan multi-core, nah itu AMD tuh memang jagonya banget. Jadi kalau Anda mau beli AMD, mungkin saran saya tahan dulu atau nunggu yang 6000 series itu turun di bawah 10 jutaan. Dan satu hal penting lain soal AMD adalah keterbaruan prosesor AMD itu bisa dibilang sangat penting ya. Jadi kejadian pada Windows 11 lalu, AMD Ryzen 3000 series yang bisa dibilang usianya itu belum terlalu lama, itu ternyata tidak secara resmi didukung oleh Windows 11 ya. Dimana kalau untuk Intel, akan prosesor-prosesor yang lebih lama dari Ryzen 3000 series itu masih dapat dukungan Windows 11. Oke, demikian aja berita serta opini singkat dari saya soal pembelian laptop Intel dan AMD pada tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bisa membantu Anda. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Tekno lainnya. Saya Julia, terima kasih telah menonton.